Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar yang sangat amat menggembirakan. Di mana Ketua Sengkuni Indonesia ataupun Amin Rais resmi dilaporkan ke pihak kepolisian, teman-teman. Jadi sekarang ada total 5 orang yang sudah dilaporkan. Tifa, Rismon, Roy, Rizal Fadila, dan juga Amin Rais. Nah, memang ini 5 orang ini memang sangat perlu mendapat efek jerah, teman-teman ya. Karena tuduhan liar dan fitnah yang terus dilontarkan kepada Pak Jokowi. Saya pikir Amin Rais bakal tidak dilaporkan gitu. Karena beberapa hari yang lalu kita bisa melihat Amin Rais itu membuat video dan memanggil Pak Jokowi dengan sebutan Mas Jokowi. Sopan banget gitu. Dan sempat menyanjung-nyanjung Pak Jokowi. Ternyata sia-sia perjuangan Amin Rais untuk menjilat, teman-teman ya. Nah, ini ada juga informasi, teman-teman, di mana sebelum Pilpres itu ternyata Anies Baswedan sempat mendatangi rumah dari Gibran atau sempat bertemu Gibran untuk meminta Gibran maju sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Waduh. Ini informasi terbaru nih. Saya juga baru tahu informasi ini. Nah, terakhir ada beberapa video yang akan kita simak dari gerombolan pembenci, utamanya si pengacara hati yang akan kita reaction juga, teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Nah, teman-teman, Amin Rais ini adalah salah satu orang yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ijazah SD sampai kuliah. Dan kata dia, kalaupun ada, itu sudah dipastikan palsu. Waduh, itu ucapan Amin Rais. Dan kita dengarkan petuah-petuah yang tak masuk akal dari pengacara kelompok radikal HTI yang sudah dibubarkan, teman-teman ya. Mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri, ketiga memecah belah anak bangsa. Jokowi katanya tidak punya harga diri, pengecut, dan memecah belah anak bangsa. Kalau Anda apa? Kalau Anda apa? Mau merubah dasar negara kita menjadi khilafah? Ayo. Kalau Anda apa? HTI kan? HTI apa? Mau mengubah dasar negara kita dan ingin mengubek-ubek Indonesia. Nah, ini orangnya, teman-teman, pengacara ini nih. Saya kira netizen bisa mengulik ya statement saya terkait itu di podcast yang lain lah. Saya cukupkan penjelasannya ya. Kedua, ini istilahnya, kalau istilah orang Betawi itu jaka sembung bawa golok gitu. Gak nyambung. Gak nyambung, oke. Jangan gak nyambung itu ya. Gak nyambung, oke. Ini kan jaga sembung bawa golok. Kenapa? Yang meminta rakyat, yang dikasih tahu malah media. Kalau media itu nggak berkepentingan, sejak awal nggak ada tuh media yang menuntut Jokowi, Pak ayo dong perlihatkan ijazahnya, kan nggak ada satupun media. Ya, rakyat. Anda menyebutkan rakyat yang ingin melihat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Hajanuddin? Hojinuddin. Rakyat yang mana yang mau melihat? Kayaknya sih cuma kelompok Anda deh yang mau melihat, yang jumlahnya mungkin kurang lebih hanya 50 orang gitu, dibandingkan dengan pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran yang ada 90 juta lebih orang. Jadi jangan bawa-bawa nama rakyat dong. Kecuali rakyat HTI Anda yang ingin mengubah dasar negara ini ya baru mungkin ya kan. Yang ada masyarakat, terutama yang datang kemarin ke Solo.
Ada Rizal Fadila, Kurnia Triroyani. Oh, ada gerombolan Damai pemberontak Hadi Lubis, termasuk pembenci itu juga ya. Di Yogyakarta ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Dr. Tifa. Tapi kenapa Rismon, Amin Rais, Tifa tidak ke rumah Pak Jokowi? Kenapa? Apakah takut? Apakah hanya ingin menjebak si Rizal Fadila dan kawan-kawan, si Kurnia-Kurnia itu? Aduh, kasihan banget gerakan Anda ya. Rupanya nyali Anda, nyali kawan-kawan Anda itu ya hanya nyali secuil tai kuku gitu ya kan? Karena nggak berani ke rumah Pak Jokowi rupanya. Aduh. Itu yang jelas minta, dan banyak orang yang datang situ ya. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan PP yang bengek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun Betul. tidak bisa melengsarkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Raka Buming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Raka Buming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Janganlah bikin gaduh. Nah, gini teman-teman. Saya nggak tahu ya, apa sih power dari purnawirawan ini? Apa sih power mereka? Toh mereka selama jadi TNI yang gaji itu kan rakyat. Dari pajak rakyat yang menggaji mereka. Kalau sekarang seolah-olah mereka ini mau jadi apa ya? Pengatur-pengatur bangsa gitu. Mau jadi seolah-olah mereka yang paling berjasa bagi bangsa ini gitu. Kenapa? Lagian di negara demokrasi seperti ini dengan tahapan pemilu, suara Anda purnawirawan TNI, Jenderal Bintang 4, Jenderal Bintang 3, mau itu Bintang 7 kek, sama dengan suara saya, satu suara. Jadi mau 1000 jenderal, 10.000 jenderal, ya itu sama saja dengan 10.000 rakyat. Nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang spesial sama sekali. Tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap ke situ kan. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Adu domba ya kan. Itu sebabnya kenapa yang selalu yang selalu dihadap-hadapkan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak dihadap-hadapkan dengan yang lain? Itu dia. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan. Gitu. Ceto welo-welo. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo. Ya kan? Oh iya, iya betul. Enggak Ada tekan iya, Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap ke situ kan. Tetap ke situ Anda dulu sekali kan. Ketawanya itu loh, Mr. Kiwi loh. Aduh. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama kerakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa. Iya, program kepada kerakyatan. Ya. rakyat Indonesia. Begitu loh. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Jenderal mantan ini karena Mas Gibran tanda kutip sudah nyuri start, seolah-olah Mas Gibran 2029 akan ikut kontestasi apakah sebagai wapres lagi atau mungkin belum tentu juga jadi capres belum kan gitu. tentu juga Kan Mas Gibran nggak berpartai saat ini, kenapa dikhawatir? lo bagaimana justru dia nggak berpartai jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres
PDI minta, Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies minta Gibran. Anies. Wah, ini informasi baru nih. Loh, enggak, bacanya ketinggalan. Iya, makanya. Karena kan istilahnya ibarat air dan minyak itu, Iya. Bro Kanjeng. Nggak mungkin Anies mau 2024 kemarin. Anies berapa kali awalnya datang ke ikut rumah mengajak Gibran di Solo? Minta untuk jadi wakilnya. Nggak mau Gibran. Oh. Karena Gibran itu ikonnya anak muda. Wow, informasi baru nih teman-teman. Bukan anaknya Jokowi, anak muda. Kalau pengakuan orang kepercayaan Prabowo, tangan kanannya Pak Prabowo waktu itu Sufmi Dasko, ya kan, yang kita lihat di video salah satu wawancara dengan media terkait dengan itu, bahkan Pak Prabowo tuh sampai 5 kali minta Itu. ke Pak Jokowi. Iya, Jeli betul, Pak. 5 kali dengan jawaban yang sama. Baru jawaban yang kelima, ya udah Pak, kalau memang itu yang menurutnya yang bagus, tanya aja anaknya. Itu jawaban terakhir. Itu pun diserahkan ke anaknya 4 kali jawabannya menurut Dasko, iya kan? Pikir-pikir dulu apa iya, masa nggak ada calon yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, lantas salahnya apa Mas Gibran Nah, ini? inilah yang saya katakan tadi. Ini kan emas. Aha. Ini barang bagus. Barang bagus ya, iya. Gibran ini barang bagus. Jadi kalau namanya emas dilempar di comberan tetap emas, karatnya nggak akan hilang. Itu Gibran. Sekarang belum mau bergerak, belum. Tapi dia ikonnya anak muda. Yakin nih bro. Yakin lah. Ke depan. Kita ngeliat ke depan, bukan ngeliat ini. Kalau kita semua sudah mau membawa tanah lah ya, apalagi jadi jenderal ini semua nih. Udah bawa tanah semua ya lah. kan. Nggak usah aneh-aneh lah. Iya kan? Nah, Apalagi Pak Tri sudah mau 90 ya, atau 90 saya nggak tahu. iya. Jadi udah, kalau saya Pak Tri ini, kalau memang betul dia sadar menandatanganin itu, dia tahu persoalannya, masuk kotak saya anggap. Apa konsekuensi masuk kotak itu menurut Bro Kanjeng? Tidak dihargai lagi Oleh masyarakat. rakyat. Ya, tapi kalau seandainya saya minta pengakuan dari Pak Tri, benar dia menandatangani, kenapa? Karena dipaksa atau karena dia tidak tahu? Harus anaknya tanya. Oh, jadi sarannya Bro Kanjeng Iya. untuk mengklarifikasi Iya. apa yang sudah beredar Memperjelas gitu kan. 2 hari ini. Saya yakin anaknya juga nggak setuju itu. Anak-anaknya Pak Tri yang sekarang masih aktif di kemiliteran, di TNI, Iya. harus bertanya ke ayahnya. Iya. Pak, ini benar Bapak sadar tanda Iya. tangan ini Jangan gitu? sampai dimanfaatkan. Oh, gitu Kalau ya kan. seandainya ini saya tanda tangan aja, Ah. ya kan saya nggak tahu apa isinya, usut gitu, kelompok gitu, mencelakakan TNI, menjelekan ABRI akhirnya, menjelekan TNI, gara-gara ulas berapa segelintir orang ini. Iya. Paham ya yang saya maksud ya? Karena anaknya Pak Tri masih aktif dan petinggi juga di angkatan Jenderal darat. juga anaknya. Ya, kalau nggak salah udah bintang Arya 3. Gudu itu panglima tuh. Iya, mantunya Pak Tri ya kan? Mantunya orang Lampung itu. Pasti nggak suka bapaknya digituin. Saya yakin ya. Nah makanya saya setengah nggak percaya gitu ya kok Pak Tri. Dan sekarang Pak Tri itu lagi dihujat orang sekarang ini. Di mana-mana dihujat. Itu kayaknya konyol juga ya petisi Tadi. itu ya. Kalau misalnya nggak Ditongolin fotonya Pak Tri yang ompong gitu. Dan waduh kasihan ya katanya. Ini suara dari rakyat loh ini. harusnya demi menjaga marwah para jenderal atau mantan jenderal ini ya toh, Pak Prabowo harusnya agak sedikit bersikap tegas ini. Ini sudah merusak marwah para pensiunan TNI. Betul. Jadi kalau saya lihat Pak Prabowo ini, saya minta ketegasannya ya. Jadi saya sebagai relawannya Pak Jokowi dan Tulen sekarang menjadi relawannya Pak Prabowo. Ya kan, saya tetap backup Pak Prabowo, organisasi kami. Tapi kami minta ketegasan. Iya, Bapak kerjanya harus sudah tegas bagus. sih, ya. Ya, korupsi. Apalagi itu. 6 bulan itu saya manfaatkan. Bisa dikatakan saya waktu itu sudah nggak ada waktu istirahat juga. Memang tidak di cover oleh wartawan, media, tapi kita kerja terus. Sehingga dan saya di sini saya harus akui juga saya sangat dibantu oleh pendahulu saya, oleh Presiden
Joko Widodo waktu itu. Wow, luar Dia biasa sangat ya. membantu saya sehingga sesudah saya dinyatakan presiden terpilih, bukan presiden yang belum dilantik, tapi sudah, saya diajak hampir semua pertemuan kabinet yang bukan bidang saya. Kan saya waktu itu Menteri Pertahanan, tapi saya sudah diikutkan masalah pertanian, masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi saya merasa saya benar-benar memiliki waktu persiapan yang cukup. Nah, waktu kita mulai, ya sudah, kita sudah mengerti apa yang harus dilaksanakan. Execute. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menggembirakan ya, melihat Amin Rais akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan siap-siap menghabiskan waktunya di penjara, teman-teman ya. Ada kasihan ya orang tua tapi kerjanya fitnah, melontarkan tuduhan liar dan segala macam. Ya kalau saya pikir sih ya saran buat Mbah Amin harusnya dia ini tinggal aja di rumah gitu, memperbanyak ibadah, berpikir hal-hal positif, tidak usah mengurusi bangsa, tidak usah berteman dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya gimana ya, wajar aja sih dibilang gelandangan politik dan juga sengkuni, teman-teman ya. Tapi gimana sih menurut kalian, teman-teman? Apalagi ucapan dari pengacara HTI tadi yang sangat merendahkan Pak Jokowi gitu, yang mengatasnamakan rakyat dan segala macam. Padahal ya kelompok mereka juga ya dulu ingin memberontak di Republik ini dan ingin mengubah dasar negara kita gitu ya kan. Sekarang ini mereka gabung dengan Roy Suryo, Amin Rais dan segala macam, seolah-olah ya dia paling menyuarakan suara rakyat gitu. Aduh, memalukan. Dan terkait dengan Purnawirawan Jenderal tadi ya, saya sudah sebutkan teman-teman, apakah suara mereka ini penting? Apakah suara mereka ini punya power gitu? Sedangkan ketika pemilihan, suara kita dan suara mereka kan sama, satu, teman-teman. Nah sekarang seolah-olah mereka ini paling berjasa bagi Republik ini dan paling mengerti tentang Republik ini. Ya mereka mendesak Gibran mundur gitu ya. Gimana menurut kalian? Saya tuh bingung dengan Purnawirawan ini. Bagusnya mereka juga ya menghabiskan waktunya gitu, masa tuanya nggak usah berpikir hal-hal negatif gitu ya kan. Ya agak bingung juga dengan sikap Purnawirawan ini. Dan saya tadi sedikit agak kaget mendengar pengakuan dari salah satu ketua relawan Prabowo Gibran, relawan Jokowi juga dulunya, kalau dulu Anies ternyata ya meminta Gibran untuk menjadi cawapresnya. Waduh, ini informasi yang hangat yang baru saya dapatkan, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf teman-teman, suara saya mungkin agak sedikit kurang baik karena saya sedang flu gitu. Jadi pembuat video juga tidak bisa banyak seperti biasanya, mungkin menunggu fit baru kita mulai gas geber lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.